Enak, minumnya kurang nggak kopinya? Silakan. Ya. Ji, ada yang mau nanya nggak? Mumpung ada Mbak Intan, ada Pak Ustadz. Mumpung ada, apa namanya? Mentor dunia akhirat. Pembimbing, ada yang ngimbangin ya. gitu kan. Silakan mau tanya Pak Ji. Iya kan sekarang nih di medsos nih anak-anak ya terutama ya. Giliran hari ibu aja kan, dia pada posting nih hari ibu gitu kan. Padahal nelpon ibunya aja enggak gitu kan. Nah kadang kita sebagai orang tua, kita juga kadang dilema nih. Kalau zaman dulu kan kayak Pak Ustadz bilang tuh, kita ngelihat orang tua aja takut ya kan, harus nunduk ke belakang. Karena ajaran kita dulu orang tua agak keras lah gitu ya. Sehingga anak bener-bener sopan santun lah, totok kromo sama orang tua. Nah sekarang dilema kadang entah dari psikiater atau apa, katanya sekarang anak zaman now treatmentnya nggak begitu lagi gitu. Nah ini kira-kira gimana nih dari sisi psikologis sekarang nih kita ngadepin orang anak-anak kita gitu kan. Kalau dulu katanya kita udah ngajar anak zaman sekarang nggak kayak zaman dulu nih. Katanya anak zaman sekarang tuh pelan-pelan nggak bisa dikerasin gitu. Tapi kalau nggak dikerasin suka ngelunjak. Gitu. Jadi gini. Gimana? Jadi aku pernah, mungkin Pak Ustadz, benar nggak Pak Ustadz, dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Benar kan? Nah, pegangan aku itu. Jadi gini, memang dengan zamannya, karena nanti dia kan hidup buat 10-20 tahun ke depan, ya kan? Tapi itu bukan berarti dipukul rata, berarti anak sekarang dibiarin aja dia mau ngapain, terus anak-anak mau ngapain. Tetap orang tua terus punya konsep. Mau ngedidik anak seperti apa, karena kalau misalnya dengan alasan anak zaman sekarang nggak bisa dikerasin, salah. Justru coba perhatiin deh, banyak nggak anak sekarang yang kerja di kantor punya masalah sama bosnya, pilih resign daripada dia menyelesaikan masalahnya. Betul. Itu kenapa? Karena dia nggak diajarin fighting, hidup itu perjuangan, nggak ada. Ingat ya, anak-anak yang terlalu diberikan kasih sayang berlebih, ya walaupun kita mampu itu menumpulkan jiwa berjuangnya. Dan kita kan gak akan mendampingi dia seumur hidup. Wallahualam ya Pak Ustadz, umur kita berapa? Menumpulkan. Betul, menumpulkan. Sekarang gini deh realitanya, banyak gak anak-anak ketemu masalah, dia lari dari masalah, atau dia mencari kambing hitam untuk disalahkan. Kenapa? Karena ketika dia membuat kesalahan, orang tuanya tidak menghukum, tanda kutip ya. Hukuman yang mendidik, biar dia belajar. Jadi artinya gini, didiklah anakmu sesuai zamannya, setuju. Tapi harus punya konsep, ada adab, ada cara. Karena kalau kita ngikutin zaman, bisa beneran jadi zaman edan ya Pak Ustadz ya? Dan itu kacau. Orang berkata, didiklah, Ali bin Abi Thalib berkata, didik anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Tetapi tidak berarti anak kita dididik oleh zaman. Oh gitu, beda pengertian ya. Jadi gini, zaman boleh berganti, adab tata krama tidak boleh hilang. Setuju Pak Ustadz. Nah, sekarang anak-anak kita, saya tidak cemas soal kecerdasannya. Anak-anak kita cerdas. Naik motor aja dia bisa WhatsApp. Dunia internet anak-anak kita itu hebat. Udah melek lah. Cerdasnya anak-anak kita. Tapi yang kurang adalah akhlaknya. Negara kita hancur ini bukan karena tidak ada orang pintar, tapi banyak orang pintar tidak punya akhlak. Itu akhlak. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau hadir di muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kembali kepada kasus tadi, yang bermasalah akhlaknya, bukan kecerdasannya. Itulah sebabnya ketika Ismail alaihi salam, bayi usia menurut para ahli sejarah, Ismail waktu itu usianya 13 tahun. Lalu Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Subhanallah. Pendek kalimat ini tapi sangat besar pengaruhnya dalam dunia mendidik anak. Wahai anakku, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Artinya perintah Allah saja Ibrahim masih ngajak ngomong anaknya. Biasa orang tua otoriter, saya mau kau jadi dokter. Padahal anaknya senang mesin. Dia gagal jadi tentara, saya mau jadi tentara. Kamu harus lanjutkan cita-cita bapak. Padahal anaknya senang pertanian. Itu makanya diajarkan Quran. Wahai bunaya, anakku, saya diperintah Allah. Diperintah Allah. Ini sudah perintah. Langsung. Masih ngajak anaknya ngomong. Berarti bapaknya sangat arif dan bijaksana dalam mendidik anaknya.
Coba lihat Nabi, cara mendidik anaknya. Kata Nabi, usia 7 tahun ajar anakmu sholat. Betul. Ya. Sholat dulu. Ya. Jadi ibu kalau mau melihat anak sukses, lihat dia sholatnya. Sholatnya lihat. Biarkan dia terlambat bangun, tapi jangan sampai dia tinggalkan sholatnya. Ya. Biarkan dia terlambat datang sekolah, yang penting dia tetap sholat subuh. Ya. Kesalahan orang-orang modern, cepat kok nak, cepat kok. Terlambat kok pergi sekolah, cepat kok. Sholat, besok lagi. Akhirnya anakmu cerdas, tapi dia tidak takut dosa. Ya. Kalau anak sudah tidak takut dosa, hilang sudah kau punya anak. Itu pesannya ya. Nah, sudah itu. 7 tahun ajari anakmu sholat. Ya. 10 tahun masih tidak mau, kata Nabi, pukul. Ada jarak 7 ke 10. 3 tahun. Berarti 3 tahun mendidik anak. Iya. Tidak cukup sampai 10 tahun. Belajar dari Nuh alaihi salam. Ketika anak beliau sudah sakaratil maut, timbul tenggelam. Iya. Bapaknya mengambil tangannya. Nak, kau naik di perahu, nak. Naik ke perahu. Sini kau cepat, sini kau nak. Tidak mau anaknya. Tapi ditarik terus. Sudah sakaratil maut, dia tarik terus. Itu maknanya. Iya. Kita mendidik anak sampai sakaratil maut. Iya. Sayang orang tua lebih sibuk carikan harta anaknya, lebih sibuk pikirkan rumah anaknya daripada pikirkan agamanya. Ya. Berbeda dengan Ibrahim alaihissalam. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, pandai hak halal haram, maka dia kumpul anaknya, lalu dia bertanya, "Ya bunayya, wahai anakku, kalau saya mati nanti, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu sembah nanti nak kalau bapakmu sudah meninggal?" Ya. Itu Ibrahim dan para ulama. Kalau sekarang begitu sakaratil maut, nah, ma ta'kuluna min ba'di? Apa yang kamu makan nanti tong? Pain sibuk soal makannya. Makannya biar Allah yang ngatur. Maka 3 kewajiban orang tua kepada anak yang tidak bila dialaikan. 3 kewajiban orang tua. Artinya dia berdosa ketika dia tidak lakukan. 1, berikan nama yang baik. Ya. Orang tuanya Mbak Intan ini sangat tahu persis. Sehingga diberikan anaknya sebagai nama Intan. Di mana orang semua menyukainya. Iya. Maka itu untuk menyukai, maka akhlak. Bukan kecerdasan, tapi akhlak. Yang kedua adalah memberi makan yang halal. Halal. Memberi makan. Betul. Dan yang ketiga, mendidiknya. Mendidik. 3 kewajiban orang tua ini. Orang terlalu sibuk cari makan. Memberi nama sangat gampang. Tapi yang dilalaikan banyak adalah mendidiknya. Padahal soal memberi makan, carilah orang di Indonesia ini yang mati karena kelaparan. Dihitung jari. Iya. Ya? Sulit ditemui. Sulit. Ya. Apalagi budaya kita orang timur, malu orang Islam, haram hukumnya saya hidup kalau tetangga saya menderita. Dan saya biarkan. Itu prinsip Islam. Tidak mungkin ada tetangga kita kelaparan. Tapi yang banyak mati kita lihat anak muda tabrakan, bikin konten, pak, ngepreng. Apanya yang salah? Bukan makannya, tapi apa? Mendidiknya. Maka kewajiban orang tua untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak manusiawi dan sangat beradab adalah mendidiknya. Silahkan didik anak dengan catatan jangan melalaikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi kita orang Islam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang mantap banget. Masya Allah, ini ilmunya langsung banyak banget didapat nih. Damai ya kita ya. Wah, nah, Pak Ustadz, kalau buat kita semua ya Fauzi ya, buat teman-teman di pengunjung kafe kita juga banyak. Jadi kalau ditarik kesimpulan mungkin tentang obrolan kita hari ini, seperti apa Pak Ustadz? Jadi anak, adab, ilmu, akhlak, silakan Pak Ustadz. Ya, salah satu nikmat yang Allah berikan dalam rumah tangga adalah anak. Itulah sebabnya semua orang ketika ketemu lama berpisah dengan kawannya, 10 tahun baru ketemu dengan kawannya, maka dia akan bertanya, berapa mi anakmu? Itu dia tanya. Dia akan tidak tanya berapa mobilmu, berapa salonmu, tidak. Yang ditanya berapa anakmu. Kenapa? Karena memang anak adalah harta kekayaan paling berharga dunia sampai akhirat. Tetapi ingat, anak menurut Al-Quran adalah cobaan. Mengapa Ibrahim alaihissalam ketika dicoba oleh Allah tidak mengatakan potong istrimu, potong dirimu? Tidak. Allah perintahkan sembelih anakmu karena anak adalah cobaan.
Bahasa Qur'annya fitnah. Fitnah tidak berarti seperti makna bahasa Indonesia, tapi sini adalah cobaan. Kalau orang tua dicoba dengan anak dan dia sukses berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka dia akan terangkat derajatnya oleh anaknya dan terselamatkan di akhirat oleh anaknya. Tapi kalau dia gagal mendidik anaknya, anaknya akan menjadi bebannya di dunia dan akan merepotkannya di akhirat kelak. Itulah sebabnya kita berdoa oleh Rasulullah diajarkan, ya Allah, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.